Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Wijaya, salah satu dosen dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bisnis model kanvas yang akan saya spesifikkan pada blok revenue stream dan beberapa pembahasan yang lain. Baik, apa itu revenue stream? Ya, kalau di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang customer segment, kemudian value proposition, channel, dan customer relationship. Maka pembahasan yang kelima ini kita akan bahas tentang revenue stream. Nah, revenue stream itu adalah membahas bagaimana seorang calon pengusaha itu membuat perencanaan tentang apa saja yang akan diterima di dalam bisnisnya. Nah, seberapa penting teman-teman memperkirakan ya apa saja uang yang akan masuk atau berapa saja uang yang akan masuk dan dari mana saja uang itu akan masuk ke dompet teman-teman, kira-kira begitu. Nah, ini sangat penting sekali untuk dibahas dan penting sekali untuk dibuat perencanaannya. Kenapa? Karena Anda harus memperkirakan kalau Anda mengeluarkan uang sekian untuk investasi dalam satu bisnis, ya maka Anda juga harus memperkirakan akan mendapatkan uang berapa dan dari mana saja. Nah, kira-kira itu yang akan dibahas di dalam revenue stream. Nah, saya akan sedikit cerita nih ya, ada hal menarik ya. Kalau dulu di zaman saya sebelum ada tol ya, itu kalau perjalanan dari Jawa Tengah, dari Jogja atau Solo menuju ke Jakarta gitu. Nah, itu biasanya kita akan, atau mungkin dari Jawa Timur, dari Malang, dari Surabaya menuju ke Jakarta, kita biasanya akan transit di beberapa tempat makan. Atau mungkin teman-teman yang sekarang masih sering perjalanan luar kota dengan menggunakan bis gitu ya. Nah, di tempat makan itu Anda seringkali menemukan ada beberapa tempat makan itu yang menyediakan fasilitas kamar mandi sangat banyak ya. Ya, kalau di daerah Jawa Timur itu, kalau tidak salah ingat di daerah Pasuruan itu banyak sekali rumah makan yang mereka punya fasilitas kamar mandi sangat banyak ya. Kalau di daerah Jawa Tengah ya, di daerah Kendal, daerah Batang, Kabupaten Kendal itu banyak sekali tempat atau rumah makan itu yang menyediakan fasilitas toilet yang sangat banyak. Nah, kalau kita bahas berdasarkan value proposition dan customer segment ya, itu salah satu value yang ditawarkan oleh restoran teman-teman. Jadi salah satu value yang ditawarkan oleh restoran, kenapa? Karena customer segmentnya adalah mereka yang bepergian menggunakan bis. Biasanya satu bis itu terdiri dari sekitar 40 orang sekali berhenti ya. Setelah perjalanan cukup lama mereka berhenti di tempat makan dan mereka membutuhkan toilet untuk buang air gitu ya, dalam waktu yang bersamaan. Maka kalau rumah makan ini tidak menyediakan toilet yang banyak, akan membutuhkan waktu untuk antri. Nah, biasanya bis nggak mau kalau mereka nunggu waktu yang lama hanya untuk antri toilet. Nah, maka value-nya adalah memberikan fasilitas kamar mandi. Tapi di sisi lain, selain ini menjadi value, ternyata kamar mandi yang disediakan oleh restoran itu juga menjadi salah satu revenue yang didapatkan oleh rumah makan. Rumah makan sengaja tuh kasih kotak-kotak gitu ya untuk dana kebersihan dan lain sebagainya. Ya kalau di Bali sudah dipatok minimal berapa gitu ya. Tapi kalau di Jawa beberapa rumah makan itu masih sukarela. Tapi ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang sukarela, ada yang jaga dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu revenue ya yang didapatkan oleh rumah makan itu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Rp2.000 saja dikali satu orang yang satu hari, berapa orang yang datang ke restoran itu? Ya, tentunya rumah makan akan mendapatkan uang jutaan rupiah gitu ya, hanya dari menyewakan tempat buang air atau toilet. Nah, ini salah satu contoh pentingnya Anda membuat perencanaan, value-nya seperti apa, kemudian revenue-nya Anda bisa dapatkan dari mana dengan jumlah berapa. Nah, revenue stream itu ada berbagai macam jenis teman-teman. Ya,
Anda bisa misalnya dengan penjualan aset, ya, penjualan aset atau produk fisik dari bisnis Anda itu juga masuk sebagai revenue stream. Kemudian biaya penggunaan dari produk Anda itu juga menjadi bagian dari revenue stream. Biaya berlangganan dari penjualan akses atau layanan Anda misalnya itu juga bisa menjadi bagian dari revenue stream. Nah, misalnya kalau Anda masih punya telepon rumah yang kalau telepon masih menggunakan kode daerah ya, kalau Jogja 0274 sekian gitu ya. Itu setiap bulan kan ada abonemen ya, biaya abonemen atau biaya langganan ya. Biaya langganan. Saya tidak tahu persis berapa sekarang, tapi kalau tidak salah sekitar 25 ribuan per bulan. Nah, itu digunakan maupun tidak digunakan, itu biaya langganan itu harus Anda bayarkan setiap bulannya. Nah, itu contoh biaya berlangganan sebagai revenue stream. Atau mungkin kalau Anda yang menggunakan handphone, saya menggunakan handphone pasca bayar. Ya, setiap bulan saya harus membayar meskipun itu tidak saya gunakan. Ya, nah itu. Kemudian ada pinjaman atau penyewaan ya, atau leasing dan sebagainya ya. Pinjaman bisa pinjaman uang, bisa pinjaman ruang dan lain sebagainya, itu bisa menjadi revenue stream. Ya, contoh kalau di beberapa kafe yang ada di daerah utara, di daerah Kejayaan sana, saya biasanya menggunakan beberapa tempat tersebut untuk diskusi. Ya, itu kalau kita sewa setengah hari itu harus mengeluarkan misalnya 125.000 yang private room ya, discussion room tapi yang private, jadi kita tidak terganggu gitu. Nah, itu kafe yang mereka menjual kopi, menjual makanan gitu ya, tapi juga mereka salah satu revenue stream mereka itu adalah menyewakan ruangan yang ada di sana. Nah, atau mungkin lisensi itu juga menjadi revenue stream. Nah, Anda kalau lihat hak paten atau hak pembuatan lagu dari beberapa seniman beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya Ahmad Dhani sempat geger dengan Once gitu ya, terkait dengan pembuatan lagu ya, karena satu lagu itu lisensinya menjadi bagian revenue stream dari Republik Cinta Manajemen ya, atau RCM. Nah, itu salah satu contohnya itu. Kalau Anda punya produk, punya lisensi, ya itu bisa menjadi salah satu revenue stream dari Anda. Biaya komisi ya dan biaya periklanan juga bisa menjadi revenue stream dari Anda. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah key resources ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas dari sisi aspek konsumen, yaitu customer segment, kemudian value proposition, terus kemudian ada channel, ada customer relationship, terus sebelumnya ini tadi kita bahas tentang revenue stream. Nah, sekarang kita bahas dari sisi produksi. Dari sisi produksi yang pertama kita akan bahas yaitu key resources. Nah, seberapa penting key resources ini harus kita bahas. Nah, teman-teman, di dalam satu bisnis ya, produk itu atau layanan itu tidak bisa kita sajikan kepada konsumen dengan baik. Ya, value-nya tidak akan sesuai ekspektasi kita kalau kita tidak punya resources yang baik. Nah, resources ini maka sangat penting sekali di dalam memunculkan value proposition. Nah, resources ini apa saja? Bisa fisik berupa bahan dari produk Anda gitu ya, alat-alat yang Anda miliki, bisa intelektual Anda ya, kepintaran Anda ya. Terus kemudian finansial, ada SDM juga. SDM itu sangat menentukan. Ya, saya kasih contoh begini. Anda ingin membuat restoran gitu ya, Anda ingin membuat restoran dengan makanan tradisional Jawa misalnya atau Sunda gitu ya. Anda membuat restoran dengan menu tradisional entah Jawa atau Sunda. Ya.
Nah, bagaimana supaya perusahaan Anda atau bisnis Anda ini mempunyai value yang sesuai dengan brand Anda, yaitu menampilkan restoran khas tradisional Jawa atau Sunda, maka salah satu yang Anda butuhkan adalah Anda punya SDM yang dia bisa masak masakan Sunda atau Jawa. Atau mungkin Anda sendiri yang bisa masak makanan Sunda atau Jawa. Oke, satu itu kita lihat dari SDM-nya. Ya. Yang kedua, ya, kalau Anda tidak bisa masak sendiri, Anda akan sewa orang. Yang kedua adalah ya, Anda tahu tuh bahan-bahannya apa saja, didapatkan dari mana. Nah, kalau Anda punya bahan-bahannya itu, Anda punya alat-alatnya itu akan menjadi key resources Anda. Ya. Oke, tapi kalau tidak, maka nanti kita akan bahas di key partner nanti di bagian selanjutnya. Ya, nah itu perlu Anda pertimbangkan, teman-teman. Nah, saya biasanya akan memberikan masukan ke mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengawali bisnis. Ya, pertimbangannya memunculkan satu value atau membuat satu ide bisnis itu tidak hanya pertimbangan dari sisi customer segment saja, tidak hanya berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Tapi Anda juga harus mempertimbangkan dari resources atau sumber daya yang Anda miliki. Loh, kenapa demikian, Pak? Ya, karena kalau Anda memiliki sumber daya sendiri, Anda memiliki resources yang Anda miliki sendiri, itu akan jauh lebih efisien. Kalau lebih efisien, maka harganya Anda bisa jual lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada. Nah, contoh, Anda ingin buka restoran dengan masakan tradisional Sunda misalnya. Nah, kalau Anda bisa masakan Sunda sendiri, Anda bisa memasak semua menu masakan Sunda sendiri, maka Anda tidak perlu bayar mahal koki untuk masak. Ya, kalaupun Anda bayar koki untuk masak, ya semua quality controlnya itu dari Anda. Kalaupun kemudian kokinya keluar dari bisnis Anda, ya, Anda tinggal cari orang lain yang bisa menggantikan sebagai asisten, tapi semua ramuan bumbu-bumbunya itu dari Anda. Akan berbeda kalau misalnya Anda tidak punya resources ini. Ya, Anda harus sewa orang, terus kemudian orang itu menjadi kunci dari bisnis Anda. Nah, satu saat dia tahu kalau gaji koki harus naik misalnya. Dia akan menawarkan ke Anda, Pak, saya mau kerja di tempat Bapak tapi dengan catatan gaji saya dinaikkan menjadi 1 bulan 15 juta. Padahal rumah makan Anda sudah mulai atau restoran Anda sudah mulai rame itu. Kalau Anda nggak bayar koki itu, kokinya pergi, terus kemudian Anda ambil koki yang baru, maka semua value yang Anda tampilkan selama bertahun-tahun sebelumnya itu akan berubah semuanya. Standarnya berubah. Nah, tapi kalau Anda akan mempertahankan value yang ada, Anda mau tidak mau harus bayar orang itu. Nah, maka pertimbangannya selain Anda mempertimbangkan customer segmen tadi, Anda juga perlu mempertimbangkan key resources. Ya. Nah, key resources yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan key activity. Ya, berkaitan dengan aktivitas apa yang harus Anda kerjakan di dalam satu bisnis. Nah, ini harus Anda identifikasi dan harus teman-teman rencanakan tuh di dalam membuat perencanaan bisnis. Kira-kira kalau tadi, kira-kira sumber dayanya apa saja, dan selanjutnya di poin ke-7 ini, kira-kira aktivitas kunci apa yang harus Anda lakukan. Ya, kalau Anda punya restoran dengan masakan tradisional, maka aktivitas kuncinya ya pasti masak, kan gitu kan. Ya. Nah, aktivitas kunci ini, usahakan bahwa aktivitas kunci ini Anda memiliki sumber daya kuncinya. Kalau Anda tidak memiliki sumber daya kuncinya, aktivitasnya menjadi kunci. Nah, tadi yang saya sebutkan, Anda tidak akan efisien. Bisa Anda buka itu dengan bayar orang, tapi efisiensinya ya tidak akan tercapai. Kira-kira itu gambarannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan. Saya Oki Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.